Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Naja dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, mengapa otak manusia lebih cepat menangkap informasi negatif daripada positif atau dikenal dengan negativity bias? Apakah itu ada kaitannya dengan mekanisme adaptif yang membantu manusia bertahan hidup? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Negativity bias adalah kecenderungan otak manusia untuk lebih fokus pada informasi negatif dibandingkan informasi positif. Fenomena negativity bias sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, sebab negativity bias dinilai penting dalam kelangsungan hidup manusia. Dosen psikologi Unhas, Elvita Belani SPSI MSc, mengatakan jika para ahli percaya kemampuan ini berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Karena informasi negatif seringkali berkaitan dengan bahaya. Namun, mengapa otak lebih cepat menangkap informasi negatif masih menjadi pertanyaan besar hingga kini. Disebut Elvita, para ahli menduga jika itu ada hubungannya dengan peran evolusi. Nah, sebenarnya sih itu penting ya, karena informasi negatif itu biasanya terkait dengan bahaya. Nah, itu sebenarnya dari ancestor kita, dari nenek moyangnya kita, memang dari awal lebih cenderung mengolah informasi negatif karena itu menyangkut terkait dengan keberlangsungan hidupnya mereka kan, bahaya begitu. Jadi sampai sekarang kita masih punya itu gitu. Itu sebenarnya sampai sekarang kayaknya masih kita nggak tahu kenapa, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Dan para ahli banyak yang menduga kalau itu adalah karena peran evolusi. Namun di era modern, negativity bias menjadi lebih kompleks karena kehadiran media sosial, di mana media sosial lebih sering memanfaatkan kecenderungan ini untuk menarik perhatian. Dikatakan Elvita, informasi negatif mendominasi ruang publik, menjadikan pengelolanya semakin menantang bagi individu, karena untuk menghindari informasi negatif hampir tidak mungkin dilakukan. Jadi bagaimana nih media banyak sekali informasi negatif? Ya kita nggak bisa kontrol itu ya begitu, karena media juga tahu kayak gitu caranya untuk menarik orang supaya baca artikel saya, ya saya kasih informasi negatif pasti diklik. Juga kalau misalnya kita mau menghindari informasi negatif, ya berarti kita mau menghindari diri kita dari seluruh dunia begitu kan, itu nggak mungkin begitu. Jadi menghindari informasi negatif saya rasa itu impossible ya, hampir nggak bisa mungkin dilakukan. Elvita menambahkan, negativity bias meskipun sering dianggap sebagai kelemahan, sejatinya merupakan mekanisme adaptif yang membantu manusia bertahan hidup. Namun di tengah derasnya arus informasi negatif, pengelolaan emosi dan kesehatan mental menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, tahukah Anda mana yang lebih tepat, penggunaan kompres air dingin atau air hangat untuk menurunkan demam? Jika Anda masih ragu, simak penjelasan ahli berikut ini. Demam merupakan respon tubuh terhadap infeksi atau inflamasi yang ditandai dengan suhu tubuh yang melebihi 37 derajat Celcius. Saat demam, masyarakat sering menggunakan kompres untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Namun, kompres seperti apa yang seharusnya digunakan untuk mereka yang mengalami demam? Menurut Dr. Marhen Harjo M. Biomed PhD, Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unhas, pilihan kompres harus disesuaikan dengan tingkat keparahan demam. Untuk demam yang sangat tinggi, kompres dingin dipilih karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara tepat. Kalau dia suhunya sangat tinggi ya, sampai menimbulkan seperti mengigau dan lain sebagainya, maka biasanya yang digunakan itu adalah kompres dingin karena kita membutuhkan supaya suhu yang panas tadi bisa kembali ke suhu normalnya, yaitu 37 derajat Celcius. Sebaliknya, jika demam tidak terlalu tinggi, kompres air hangat lebih direkomendasikan. Air hangat mendorong vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang membantu aliran darah menuju area inflamasi dan mengatur suhu tubuh. Tapi kalau demamnya tidak terlalu tinggi, ya biasanya lebih baik digunakan adalah kompres dengan air hangat, karena air hangat ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi, sehingga dengan demikian darah lebih banyak mengalir ke tempat lokasi terjadinya itu inflamasi atau itu,
sehingga dengan demikian bisa mengatur suhu itu kembali ke normal. Namun, penggunaan kompres tidak boleh berlebihan. Jika suhu tubuh sudah kembali normal, kompres harus dihentikan. Jika demam tetap tinggi meskipun sudah dikompres, Dr. Marhen menyarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, dalam susunan Kabinet Merah Putih, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tetap mempertahankan sejumlah menteri di era Presiden Joko Widodo. Hal ini diakui dapat bernilai positif apabila menteri lama memiliki rekam jejak yang baik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Beberapa menteri yang dilantik itu sebelumnya merupakan menteri di era Presiden Joko Widodo. Bahkan sejumlah menteri tersebut tetap dipertahankan pada jabatan yang sama di pemerintahan Prabowo Subianto. Pada pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta 21 Oktober 2024 lalu, dari total 17 menteri di Kabinet Jokowi, 12 orang menteri tetap menjabat posisi lama, sedangkan 5 menteri mengalami rotasi jabatan. Langkah Presiden Prabowo yang mempertahankan sejumlah menteri lama ini mendapatkan tanggapan dari salah seorang guru besar Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Aminuddin Syam, yang juga menjadi panelis dalam debat Pilpres 2024. Menurut Prof. Aminuddin, keputusan tersebut merupakan langkah yang baik apabila menteri yang dipilih memiliki rekam jejak yang baik dan berhasil dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menilai hal ini dapat memberikan motivasi kepada menteri baru yang bergabung dalam pemerintahan Prabowo. Kalau menurut saya memang sudah bagus juga itu ada cangkokan kan, dicangkokkan. Mungkin ini bisa, kalau bisa menjadi role model untuk yang kabinet baru, yang sama sekali baru, itu bagus. Tapi kalau perilaku yang tidak bagus ini dibawa ke merecoki yang baru, itu berbahaya. Karena kan kita tahu bagaimana kan ada hasil evaluasi kinerja yang waktu Pak Jokowi baik periode pertama maupun kedua. Kan kelihatan itu mana menteri-menteri yang nilainya plus, mana yang hijau, mana biru, mana merah. Kan diantaranya yang ada itu ada yang merah masuk. Nah kalau kinerja itu yang dibawa untuk merecoki yang baru ini, ya saya kira menjadi tidak baik. Tetapi kalau yang kebaikan ini atau keberhasilan yang di kabinetnya Pak Jokowi itu dia tularkan kepada yang baru ini, itu saya kira sesuatu yang baik. Profesor Aminuddin menegaskan jika keberhasilan menteri lama sebaiknya menjadi acuan bagi menteri baru. Namun ia juga mengingatkan bahwa perilaku negatif yang mungkin dimiliki menteri lama perlu diwaspadai agar tidak mengganggu kinerja kabinet yang baru. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya menggelar event Brawijaya Tempo Dulu di Gedung Auditorium Brawijaya. Kegiatan ini menjadi momen untuk memperkuat edukasi agar tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat semakin diminimalkan. Selain itu, edukasi tersebut juga diharapkan menambah wawasan semua pihak sehingga memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya menggelar event Brawijaya Tempo Dulu. Kegiatan yang merupakan rangkaian dari ulang tahun Dharma Wanita ini juga menjadi momen untuk memperkuat edukasi anti kekerasan perempuan bagi masyarakat. Ditemui di sela kegiatan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya, Rani Maria Ulfa, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan Perempuan sehingga pihaknya berupaya memperkuat momentum tersebut dengan edukasi. Ini sebetulnya hari ini kan bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan Perempuan. Nah, kita itu ada program yang memang sangat ini ya, nyambung gitu ya dengan hari ini gitu loh. Nah, tapi sebelumnya ini kan kita memang ada program PPKS. Jadi Dharma Wanita itu sekarang terlibat dengan anti kekerasan seksual dan perundungan di kampus di Universitas Brawijaya. Kita ada kolaborasi dengan beberapa pihak internal juga ke eksternalnya gitu. Nah, selama program ini ada orang-orang yang memang berkontribusi, berdedikasi untuk menelurkan program-program yang manfaatnya itu sangat dirasakan oleh adik-adik mahasiswa juga kampus Universitas Brawijaya dalam hal kekerasan seksual. Jadi acara ini juga sekaligus rangkaian acaranya hari ulang tahun Dharma Wanita Universitas Brawijaya. Jadi momen ini tepat kita untuk kasih apresiasi dan penghargaan kepada mereka yang memang benar-benar udah kontribusi.
Rani optimis dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus akan memunculkan kesadaran bagi semua pihak agar tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Edukasi ini juga menggandeng berbagai pihak agar nantinya memberikan dampak besar dalam masyarakat. Dari Malang, Tim Liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Indi Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.